Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar pemrograman dengan Fortran. Sebagai engineer ataupun saintis, ada hal yang biasa untuk merancang dan menjalankan program komputer untuk perhitungan-perhitungan yang sulit atau terlalu lama bila dilakukan dengan cara manual. Nah, ini kita menggunakan Fortran. Fortran ini adalah salah satu bahasa komputer yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang sulit ataupun yang lama. Nanti ke depan kita akan membahas mengenai struktur, kontrol, iterasi, dan array yang digunakan dalam Fortran. Pada bab akhir ini diharapkan kita dapat menuliskan sebuah program Fortran yang sederhana namun berfungsi. Bahasan pertama kali ini adalah struktur. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai set karakter Fortran. Jadi setiap bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa komputer, seperti Fortran, Java, C++, MATLAB, Python itu memiliki karakter-karakter tersendiri yang bisa digunakan khusus untuk program mereka sendiri, untuk bahasa mereka sendiri. Nah, dalam Fortran pun demikian, jadi Fortran juga memiliki alfabet yang hanya bisa digunakan dalam Fortran. Nah, ini dalam Fortran ini setidaknya ada 97 karakter yang bisa digunakan dalam Fortran. 97 karakter ini dibagi atas 26 upper letters atau huruf besar. Kalau kita bahasakan biasanya huruf besar dari A sampai Z. Kemudian 26 lowercase letter atau huruf kecil. Ini dari A sampai Z. Kemudian 10 digit berupa angka, ya 0 sampai 9. Kemudian ada underscore karakter. Kemudian ada arithmetic simbol. Ini ada plus, ada minus. Nah, ini nanti ada bintang, ada tanda miring, ya. Kemudian juga ada bintang 2 ini. Nah, ini ada fungsinya, nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada 28 simbol-simbol yang lain. Misalkan ini tanda kurung, ya. Kemudian ada titik, ada sama dengan, dan seterusnya. Nah, perlu kita catat harus kita ingat bahwa Fortran itu dalam kasus alfabet ini tidak sensitif. Jadi huruf A Fortran yang besar dan yang kecil atau B besar B kecil itu sama. Jadi tidak sensitif. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain seperti C++ atau Java, A besar dan A kecil itu adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya adalah statement Fortran. Ada dua tipe dasar statement atau pernyataan dalam program Fortran. Statement itu terdiri dari executable statements dan non-executable statement. Apa itu executable statement? Adalah statement-statement yang nantinya dieksekusi. Seperti penambahan, ya, pengurangan, pembagian, atau penggandaan, atau pangkat, ya, atau pengalian. Kemudian
non-executable statement adalah pernyataan yang tidak dapat dieksekusi. Hanya memberikan informasi yang diperlukan untuk operasi program yang tepat. Misalkan dalam Fortran itu satu baris script itu hanya dibatasi 132 karakter. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 132 karakter dalam satu baris, maka akan dihubungkan dengan dan. Ya, dan ini namanya itu ampersand. Ya, ampersand. Nah, ini tidak akan dieksekusi, hanya memberikan informasi bahwa baris pertama dan baris kedua itu programnya itu dilanjutkan. Lalu bagaimana mengenai struktur program dalam Fortran? Jadi dalam Fortran itu terdapat 3 bagian atau 3 section. Yang pertama itu adalah declaration section, kemudian execution section, dan ketiga adalah termination section. Apa saja isinya mengenai declaration section? Declaration section itu adalah bagian yang terdiri dari sekelompok pernyataan yang terdiri dari non-executable statement. Biasanya di awal program yang menentukan apa nama program dan jumlah dan jenis variabel yang dirujuk dalam program. Kemudian execution section itu bagian yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang menjelaskan tindakan yang akan dilakukan oleh program. Yang ketiga adalah termination section adalah bagian di mana terdiri dari pernyataan untuk menghentikan pelaksanaan program dan memberitahu compiler bahwa program itu sudah lengkap. Gitu. Slide selanjutnya akan menjelaskan ini di dalam sebuah contoh. Nah, ini adalah contoh sederhana script program Fortran ya, untuk memberikan contoh sebelah mana saja yang menjadi declaration section, execution section, dan termination section. Di sebelah manakah declaration section? Dalam program ini, declaration section berada pada yang saya kasih kotak merah ini. Ya. Nah, di sini ada nama program dan ada variabel serta tipe yang akan digunakan. Ya. Jadi seperti tadi dibilang, declaration section itu adalah bagian untuk memberi nama program dan variabel-variabel dan tipe variabel tersebut untuk digunakan di program selanjutnya. Ya. Di sini kita lihat nama program adalah my first program. Untuk penamaan program di Fortran, huruf pertama harus alfabet dari A sampai Z. Ya. Tidak bisa angka. Namun untuk huruf kedua dan selanjutnya bisa menggunakan angka. Nah, deklarasi selanjutnya adalah yang saya kasih kotak ini. Itu adalah variabel-variabel yang digunakan dalam program selanjutnya dan mempunyai tipe integer. Nah, kemudian di dalam deklarasi di bagian declaration ini terdapat juga komen-komen ini. Komen-komen ini tidak akan dieksekusi oleh Fortran, tapi di sini kita dapat memberikan keterangan untuk apa program ini
dibuat dengan bahasa yang tidak harus bahasa pemrograman ya. Di sini dicontohkan purpose ya, to illustrate some of the basic feature of a Fortran program. Jadi ini untuk menjelaskan yang tadi. Lalu selanjutnya adalah execution section. Di mana execution section akan saya beri kotak hijau yang ini. Nah, ini di sini terdapat beberapa execution statement. Ada 1, 2, 3, 4 execution statement. Yang pertama ini adalah write ya. Write ini untuk menuliskan. Di sini terdapat nanti dituliskan setelah ini dikompile akan muncul tulisan enter the number to multiply ya. Jadi di sini tulisan ini menyuruh user untuk memasukkan angka ya. Kemudian program ini mengeksekusi read IJ. Jadi kita akan memasukkan 2 angka. Yang pertama, angka pertama akan dibaca sebagai I, kemudian yang kedua itu dibaca sebagai J. Kemudian eksekusi yang ketiga, kita lihat di sini K adalah hasil kali, ini adalah kali ya. Yang bintang ini adalah kali I dari J ya. Kalau kita misalkan I-nya 2, J-nya 5, maka K itu akan terisi secara integer itu 10 ya, 10. Kemudian yang keempat adalah write ya, write. Jadi dia menuliskan di sini result K ya. Jadi K-nya tadi misalkan 10 ya 10,000 akan dituliskan di sini write result ya, ini hasil ketikan dan dia akan menuliskan juga hasilnya itu 10. Kemudian yang terakhir adalah termination section. Di manakah termination section itu adalah yang saya kasih kotak biru ini ya. Di sini ada stop dan ada end program ya. Kalau stop ini adalah berfungsi untuk stop running ya, stop running the program. Kalau end program itu untuk memberi menyuruh compiler bahwa tidak ada lagi statement yang akan di running gitu ya. Jadi setelah ini tidak ada running program lagi. Nah, stop ini sebetulnya jarang digunakan. Tapi terdapat setidaknya ada 3 versi stop, yaitu stop dengan tulisan seperti ini. Kemudian juga ada misalkan stop 3 gitu ya, atau stop error stop gitu ya. Ini bisa dituliskan seperti itu. Ini yang stop ini untuk tadi penjelasan untuk stop running. Yang kedua, yang stop 3 ini bila sudah stop maka dia akan menuliskan 3 ini. Kemudian stop error untuk ini untuk yang ketiga ini bisa digunakan untuk bila bila terdapat kesalahan dalam pemasukan input atau kesalahan dalam program, dia akan memberikan tampilan pada monitor akan ada error stop. Jadi untuk kejadian yang error.